Baik, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Umi Salma. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai statistik inferensial, khususnya pada penelitian komparatif. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas bagaimana analisis komparatif menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih uji Mann-Whitney itu sendiri. Nah, uji Mann-Whitney merupakan salah satu uji statistik non-parametrik ya, yang digunakan untuk uji sampel bebas atau independen yang berjumlah 2 sampel, serta keduanya ini tidak saling berhubungan dengan yang lainnya. Nah, uji Mann-Whitney ini digunakan sebagai uji alternatif apabila syarat dari uji T itu tidak terpenuhi. Nah, kalau misalnya syarat-syaratnya terpenuhi, maka nanti kita akan melakukan uji T. Tapi jika syaratnya tidak terpenuhi, maka kita menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Nah, sesuai dengan namanya bahwa ini merupakan salah satu alternatif dari uji statistik non parametrik, maka tentunya syarat-syaratnya hampir mirip dengan syarat-syarat statistik non parametrik. Yang pertama ada data tidak berdistribusi normal. Jika data ini tidak berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, kemudian varian datanya boleh sama, boleh juga tidak sama. Nah, akan tetapi jika nanti datanya ini berdistribusi normal, maka lebih disarankan untuk menggunakan uji T, di mana dia nanti akan termasuk kepada uji statistik parametrik. Nah, ini merupakan syarat untuk uji Mann-Whitney. Nah, untuk lebih paham mengenai uji Mann-Whitney ini, kita akan langsung masuk ke contoh kasus. Di sini kasusnya seorang guru kesenian di suatu sekolah ingin meneliti bakat menyanyi yang dimiliki anak didiknya. Nah, apakah yang bersangkutan ini memang mempunyai bakat alami hanya dengan belajar secara otodidak, ataukah memang anak tersebut mengikuti les vokal? Nah, untuk itu guru tersebut melakukan tes vokal kepada beberapa muridnya. Nah, sehingga berdasarkan tes tersebut didapatkan hasil nilai tes vokalnya seperti yang tertera di layar saudara. Di sini kelompoknya ada kelompok otodidak dan kelompok les. Nah, jumlah sampel yang digunakan itu ada 15. Nah, yang pertama kita coba tentunya untuk melakukan uji statistik, tentunya kita harus merumuskan hipotesis statistiknya. Nah, di sini hipotesis statistiknya H0 itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai menyanyi anak yang belajar secara otodidak dengan siswa yang mengikuti les vokal. Sedangkan H1-nya itu terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai menyanyi anak yang belajar secara otodidak dengan siswa yang mengikuti les vokal. Nah, lalu bagaimana kriteria pengambilan keputusannya? Nah, H0 ini akan diterima bila U hitungnya ini besar dari U tabel. Sedangkan H0 ini akan ditolak jika U hitungnya ini kecil dari U tabel. Nah, kenapa di sini U? Nah, ternyata uji Mann-Whitney ini juga dikatakan sebagai uji U. Nah, kemudian kita coba menggunakan uji Mann-Whitney ini secara manual. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan yaitu memisahkan data yang sudah dikumpulkan dengan mengelompokkan siswa menjadi dua. Karena di sini tadi ada dua kelompok ya, ada siswa yang les dan siswa yang belajar secara otodidak. Nah, N1 kita lambangkan sebagai siswa yang les dan N2 sebagai siswa yang belajar secara otodidak. Nah, sehingga didapatkan bahwa ada 8 siswa yang belajar secara les dan ada 7 siswa yang belajar secara otodidak. Nah, karena di sini sampelnya sedikit, jadi kita bisa melihat secara langsung berapa jumlah N1 dan N2-nya. Tapi jika nanti datanya banyak, nanti teman-teman bisa menggunakan bantuan Excel untuk memisahkan mana yang N1 dan mana N2. Kemudian langkah yang kedua, kita buat perengkingan R1 untuk siswa yang mengikuti les dan R2 untuk siswa yang belajar secara otodidak. Nah, ini perengkingannya. Nah, untuk perengkingan itu sendiri, kita harus mengurutkan nilai siswa dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian kita lakukan perengkingan di mana nilai yang terkecil itu adalah 55 dan nilai yang terbesar itu adalah 90. Sehingga nilai 55 ini menduduki ranking yang pertama.
Nah, sedangkan yang berada di urutan berikutnya itu adalah ranking 60, nilai 60. Nah, karena nilai 60 ini ada dua, berarti ada nilai yang sama, maka untuk menentukan rankingnya, kita jumlahkan posisi nilai 60 ini. Maka kan 60 ini posisinya ada di 2 dan 3. Berarti kita jumlahkan posisi kedua ditambah posisi ketiga sama dengan 5 dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Karena di sini ada dua nilai yang sama. Jadi kan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Maka ranking untuk nilai 60 itu berada di 2,5. Nah, kemudian ada nilai 65. Nilai 65 ada 1, 2, 3. Ada 3 nilai yang serupa. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita jumlahkan posisinya. 65 ini menduduki posisi 4, 5, dan 6. Nanti kita jumlahkan 4, 5, 6. Itu didapatkan hasil 4 ditambah 5 ditambah 6 itu 15. Dibagi 3 karena ada 3 nilai yang sama, itu 65. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka nilai 65 itu menduduki ranking kelima. Nah, kemudian ada nilai 70. Begitu juga seterusnya. 70 ini ada 3. Kita jumlahkan posisinya. Berarti 7 ditambah 8 ditambah 9. Nanti dibagi 3, didapatkan hasilnya 8. Nah, berarti nilai 70 ini berada di posisi ke-8. Kemudian ada 75. 75 berada di posisi 10,5. Di ranking 10,5. Nah, begitu seterusnya. Nah, kalau hanya ada satu nilai, berarti dia menduduki posisi rankingnya itu sama dengan posisinya. Seperti ini. Ini kan 85 hanya satu. Berarti 85 ini berada di posisi ke-13, berarti rankingnya ada di ranking ke-13. Dan begitu seterusnya. Sehingga nanti didapatkan R1-nya itu 50,5. R1-nya yang mana? Dijumlahkan semua ranking yang ada pada kelompok les. Berarti 1 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 dijumlahkan. Begitu juga R2-nya. R2 ini adalah ranking yang dimiliki oleh kelompok otodidak. Nah, kemudian kita hitung nilai U1 dan U2-nya dengan menggunakan rumus ini. Nah, rumus uji Mann-Whitney U1 dan U2. Di mana N1 ini tadi adalah jumlah elemen atau sampel pertama, yaitu kelompok les. Kemudian N2 ini merupakan jumlah elemen atau sampel kedua, kelompok otodidak. Kemudian R1 ini merupakan jumlah ranking pada sampel les atau sampel pertama, dan R2 ini merupakan jumlah ranking pada sampel kedua. Nah, kita tentukan nilai U1 dan U2-nya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai bahwa U1-nya ini nanti 41,5 dan U2-nya ini sama dengan 35,5. Nah, kemudian kita ambil nilai U hitung yang terkecil. Di sini U hitung yang terkecil itu ada U2 yaitu nilainya 35,5. Kemudian kita bandingkan dengan U tabel ya. Di sini saya harap teman-teman sudah paham cara membaca U tabel. Di sini kita lihat bahwa N1 itu ada di 8 dan N2-nya 7. Kita mengambil signifikansinya itu 5%. Nah, di sini N1-nya 8, berarti yang vertikal merupakan N1 dan yang horizontal ini merupakan N2. Nah, N1-nya tadi 8 ya, 8. Kemudian N2-nya itu 7, berarti dia berada di angka 13. Berarti U tabelnya itu adalah 13. Nah, sedangkan U hitungnya tadi adalah 35,5. Nah, dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa U tabel yang diperoleh itu lebih kecil daripada U hitung. Sehingga sesuai dengan kriteria pengambilan kesimpulan tadi bahwa jika U tabelnya kecil dari U hitung, maka H0-nya diterima. Yang menandakan bahwa nilai menyanyi siswa yang belajar secara otodidak dengan siswa yang ikut les vokal itu tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, ini cara menghitung menggunakan uji Mann-Whitney secara manual. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba melakukan analisis uji Mann-Whitney menggunakan SPSS. Untuk itu saya coba langsung membuka
aplikasi SPSS agar teman-teman lebih paham secara baik tentang penggunaannya. Oke, di sini kita masuk ke data view. Data view ini kita copy data yang sudah kita dapatkan tadi, karena berhubung tadi saya sudah copy, kemudian kita copy ya. Kan tadi ada data yang kita peroleh, data ini yang sudah kita peroleh kita copy, kita masukkan ke sini, ke variable. Oke. Kemudian yang kedua itu kita gunakan, nah untuk kelompok otodidak kita lambangkan dengan angka 2, dan kelompok les kita lambangkan dengan angka 1 untuk memudahkan kita dalam pengelompokan. Oke, seperti ini. Nah, agar kita lihat variabel view-nya. Nah, untuk ini kita ganti namanya menjadi nilai, agar saat pembacaan hasilnya nanti lebih memudahkan kita. Ini kelompok. Kemudian kita hilangkan saja desimalnya. Oke, di bagian ini, di bagian nilai untuk kelompok, ini kita ubah. Tadi kita menggunakan angka 1 untuk kelompok les. Oke. Dan angka 2 untuk kelompok otodidak. Nah, kemudian kita masuk ke analyze. Kita lakukan uji non-parametric test untuk 2 independent sample, karena ada 2 sampel bebas. Nah, untuk nilai itu kita masukkan ke tes variable list, dan sedangkan untuk kelompok kita masukkan ke grouping variable. Nah, kemudian kita ketik define group. Nah, grup 1 dan grup 2-nya ada 2. Oke, kita checklist yang main with new atau uji U. Oke, kemudian kita oke. Nah, ini merupakan hasil dari uji main with new, di mana di sini kita dapatkan bahwa nilai signifikansinya itu 0,381. Nah, jika nilai signifikansinya itu besar dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Tetapi jika signifikansinya ini besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, di sini kita dapatkan bahwa nilai signifikansinya itu kan 0,0381, di mana lebih besar daripada 0,05. Sehingga kita dapatkan bahwa H0-nya diterima. Nah, sama dong hasilnya dengan perhitungan manual kita tadi, bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan antara siswa yang belajar secara otodidak dan siswa yang belajar secara les vokal. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini demikian. Di video selanjutnya kita akan menerapkan konsep ini untuk soal yang lebih kompleks. Nah, terima kasih atas kunjungan teman-teman semuanya di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih baik ke depan. Terima kasih.